Masuk di video kedua tentang aplikasi eksponen, bagaimana sih penerapannya di soalnya. Nah, yuk bisa kita cek dulu. Baik, di sini kita ada satu soal. Dia nggak mengatakan kalau dia mengatakan dia fungsi pertumbuhan. Di sini udah ada di soalnya. Setelah diamati pertumbuhan bakteri pada inangnya, diperoleh hasil pada sampel inang terdapat 100 bakteri yang diamati. Bakteri tersebut membelah diri menjadi 3 setiap 15 menit. Oke, di sini jadi kita punya konsep seperti ini. Pertama kita akan mengamati 100 bakteri. Jadi di awal ada 100 bakteri. Kemudian bakteri itu akan membelah diri. Jadi setiap satu bakteri itu membelah menjadi 3. Bakteri membelah lagi menjadi 3, membelah lagi menjadi 3, gitu ya. Nah, setiap berapa butuh waktunya? Setiap 15 menit. Oke, pertanyaannya adalah tentukan model atau modelkan fungsi yang menyatakan pembelahan bakteri pada setiap fasenya. Di sini yang ditanyakan adalah fungsinya. Nanti jadi masih dalam bentuk fx, bukan dalam bentuk angka hasil akhir. Nanti hanya hasilnya fx. Soal yang kedua, berapakah waktu yang dibutuhkan agar koloni bakteri tersebut menjadi 24.300? Jadi yang ditanyakan adalah waktunya berapa agar bakterinya menjadi 24.300. Nah, pertanyaan ketiga, berapakah jumlah bakterinya yang jika bakteri tersebut terus membelah selama 2 jam? Jadi jika 100 bakteri tadi membelah terus selama 2 jam, kira-kira jumlah akhir bakterinya tuh ada berapa sih? Begitu ya pertanyaannya. Nah, yuk mari kita bahas satu persatu. Yang pertama dulu, tentukan modelkan fungsi yang menyatakannya. Nah, di sini kita lihat mula-mula tuh ada berapa bakteri, dia membelah jadi berapa setiap berapa menit. Di sini awalnya itu ada 100 bakteri. Jadi ada 100 bakteri, dia setiap 15 menit itu membelah menjadi 3. Jadi 15 menit saya gambarkan seperti ini. Kalau satu putaran penuh itu kan 1 jam. Jadi 15 menit adalah seperempatnya. Selanjutnya dia membelah menjadi berapa? Membelah menjadi 3. Kalau mula-mula ada 100 bakteri, karena dia membelah menjadi 3, tinggal kita kalikan aja dengan 3, dapat 300. Itu pembelahan pertama. Selanjutnya 15 menit lagi. Nah, 15 menit lagi saya gambarkan seperti ini. Berarti dari 15 menit dilanjutkan 15 menit lagi. Setelah 30 menit itu ternyata bakterinya membelah menjadi 3 lagi. Kita kalikan dengan 3 lagi. Berarti kita kalikan dengan 3, dapatnya adalah 900. Ditambah 15 menit lagi. Dia membelah lagi menjadi 3. Otomatis kita kalikan dengan 3 lagi, dapat 2700. Tambah 15 menit lagi, jadi 1 jam kan. Nah, ini adalah 1 jam. Ini 1 jam. Jadi dia membelah lagi, kita kalikan lagi dengan 3, hasilnya adalah 8100. Begitu seterusnya. Nah, dapatlah dia 24.300. Nah, kita bisa ambil kesimpulan. Jadi mula-mula 100 bakteri setiap 15 menit, kita nggak usah dipikirkan, itu hanya untuk simpanan kita waktunya. Nah, dia membelah menjadi 3, berarti di sini punya 3 pangkat x itu. Jadi ini adalah x-nya. Pertama ini berarti x pertama, x kedua, x ketiga, x keempat, x kelima. Gitu ya. Nah, jadi bisa kita tuliskan bahwa ini tadi fx-nya adalah 100 dikali 3 pangkat x. Ini jawaban untuk yang A. Bisa dipahami dulu. Untuk jawaban yang nomor 2. Berapakah waktu yang dibutuhkan agar koloni tersebut menjadi 24.300 bakteri? Yang ditanyakan adalah waktunya. Dan bakterinya itu ada 24.300. Aslinya kita nggak usah ngitung pakai rumus, nggak apa-apa, karena kita tadi udah punya nih 24.300 ada di bagian sini, ada di bagian ini merupakan keberapa sih? 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya nanti pasti 5. Nah, jawabannya nanti pasti 5. Kita coba cek pakai rumus ya, benar apa enggak. Tadi kita punya rumus bahwa fx itu sama dengan 100 kali 3 pangkat x dari jawaban yang A, dari rumusnya.
Selanjutnya kita masukkan, yang ditanya adalah waktunya. Waktunya berarti itu adalah X-nya. 24.300 ini adalah hasilnya. Hasil itu berarti fx-nya. Berarti kita masukkan 24.300 adalah fx-nya. X masih tetap X karena ditanyakan. Selanjutnya 100 dengan 24.300 kita coret saja. Oh ya, mohon maaf Bu Ita, videonya sedikit berisik ya ini. Nah, di sini berarti setelah kita coret, selanjutnya 24.300 kita jadikan ke bentuk pangkat. 243 itu bentuk pangkatnya adalah 3 pangkat 5. Jadi setelah ini kita coret 3 sama 3 nya. 3 sama 3 kita coret, hasilnya kita punya bahwa X nya adalah 5. Jadi ketika X nya 5, kita sederhanakan menjadi waktu. Tadi waktunya itu setiap satu kali membelah satu fase itu adalah 15 menit. 15 menit. Nah, kita ada berapa fase? Kita ada 5 fase. Berarti tinggal kita kalikan saja. 5. Pakai pen warna beda dulu. Kita kalikan berarti 5 dikali 15 menit. 5 dikali 15 menit berapa sih? Berarti 1 jam, atau kita buat menitnya dulu, dia ada 75 menit. Atau kita buat jam adalah 1 jam 15 menit. 1 jam 15 menit selesai sudah. Begitu ya. Oke. Nah, masuk ke soal ketiga nih. Berapakah jumlah bakteri keseluruhan jika bakteri tersebut terus membelah selama 2 jam? Ini kebalikan dari soal nomor 2. Kalau nomor 2 ditanya waktu, punya hasil. Kalau ini adalah ditanya hasil, punya waktu, gitu ya. Kita masukkan saja ke soalnya. Kalau misal kalian mau ngitung manual juga boleh. Jadi 100 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 terus boleh, atau mau pakai rumus juga boleh. Nah, pertama kita kan punya rumus bahwa fx sama dengan 100 dikali 3x. Maaf, 100 dikali 3 pangkat x. Selanjutnya kita ubah dulu nih jamnya ke dalam per fasenya. Tadi kita kan punya bahwa per fase itu adalah 15 menit. Jadi 2 jam ini kita jadikan ke menit, dia punya 120 menit. 120 menit dibagi dengan 15. Jadi 15 ini adalah fasenya. Yang ada di soal, dia mengatakan bahwa tiap fase itu 15 menit. 120 dibagi 15 berarti dapatlah 8. Kita masukkan X-nya adalah 8. Jadi 100 dikali 3 pangkat 8. Alhasil dapatnya adalah ini. Boleh pakai kalkulator, enggak apa-apa. Nah, selanjutnya didapat bahwa jumlah bakterinya ada 656.100 begitu. Ini adalah jumlah akhir bakteri setelah 2 jam. Nah, bisa disimak dan dipahami satu soal dengan 3 anak tadi. Ya, penjelasannya. Jika ada kesulitan silakan saya tanyakan. Tugasnya adalah silakan kalian buat tugas kelompok. Setiap kelompok beranggotakan 6 orang, bebas cowok cewek, kalian juga boleh memilih bebas. Nah, nanti kalau sudah kalian buat grup WA-nya. Di grup WA tersebut kalian screenshot anggotanya siapa saja, nanti bisa dikirim japri ke Bu Ita. Cukup salah satu saja yang mengirim, tidak usah ke 6-6-nya. Nah, nanti disertai dengan anggotanya siapa saja. Kelompok 1 namanya ini, screenshot grupnya seperti ini. Nanti soalnya akan Bu Ita berikan japri WA, gitu ya. Terima kasih, silakan saya dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.